Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah lingkungan dan kesehatan global. Kali ini kita masuk pada sesi yang kelima terkait dengan bencana dan kesehatan lingkungan ya dalam era globalisasi. Nah, bicara tentang bencana ya itu adalah suatu kejadian yang unpredictable ya, tidak bisa diketahui kapan ya, tapi bisa dihitung-hitung bisa ya, tapi kapan pastinya itu tidak akan pernah bisa diketahui gitu ya. Direncanakan pagi, ternyata dihitungnya pagi, kejadiannya bisa malam. Diperhitungkan malam, tiba-tiba siang. Nah itu, jadi ini sebuah kejadian yang tidak bisa diprediksi kapan. Nah, bencana terkait dengan global ini kita menyebutnya ada traditional hazard dan ada modern hazard gitu. Sehingga ada traditional war dan ada modern war ya. Kemudian ada traditional disaster dan ada modern disaster gitu. Nah, tapi itu semua mungkin nggak pas konteksnya ya. Nah, biasanya kalau disaster itu pasti ada natural disaster dan anthropogenic disaster atau istilahnya non alam ya. Jadi bencana kaitannya dengan kondisi era globalisasi saat ini ya, itu dikategorikan menjadi dua ya, ada bencana alam dan ada bencana non alam. Nah, yang tadi saya sampaikan traditional war dan modern war itu hazardnya tadi ya. Kalau dulu pasti bencana itu terjadi pasti alamiah gitu. Karena manusianya masih sedikit, teknologinya juga masih kuno ya, tradisional gitu. Nah, itu yang saya maksud. Tapi begitu dunianya sudah modern, masuk abad modernisasi, dulu ada istilah apa ya, Y2K, masih ingat ya. Nah, kemudian berubah sekarang milenium, zaman generasi milenial bilangnya begitu ya. Saat ini sudah sangat modern sekali. Nah, pasti hazardnya juga modern gitu. Nah, disaster ini tidak memandang suku, ras, agama, bangsa, tidak ya gitu. Nah, jadi konteks di era globalisasi ini yang disebut dengan bencana ini ya, itu skupnya akan menjadi lebih luas ya. Kenapa? Karena dengan adanya globalisasi, mobilisasi ya, dalam mobilisasi penduduk, maka itu akan menyebabkan kalau itu bencananya itu alam yang disebabkan oleh sebuah agen biologis misalkan ya, itu akan menjadi bencana yang magnitude-nya lebih besar ya. Nah, bagaimana konteks lingkungan dan kesehatan ya, atau dalam konteks public health ya, khususnya adalah kesehatan lingkungan menilai sebuah bencana ya. Nah, jadi kita masuk pada teori sedikit tentang bencana ya. Jadi ada istilah manajemen bencana, yang itu di dalamnya terdiri dari manajemen risiko, kemudian mitigasi ya, kesiapsiagaan pra bencana, manajemen kedaruratan, kemudian saat bencana ya, kemudian manajemen pemulihan dan pasca bencana. Nah, itu adalah proses manajemen bencana yang mungkin bisa dilakukan ya dalam sebuah tahapan dari manajemen bencana. Nah, terkait dengan penanggulangan bencana dalam konteks internasional ya, itu sudah ada beberapa teori ya. Ada teori Spear yang itu sangat terkenal ya. Kemudian ada di dalamnya itu ada piagam kemanusiaan, kemudian ada prinsip perlindungan ya, kemudian ada standar-standar. Nah,
Kemudian ada CHS ya, Core Humanitarian Standard and on Quality and Accountability. Ini juga salah satu yang concern terhadap manajemen bencana di tingkat internasional. Nah, kemudian kondisi-kondisi khusus di Indonesia terkait dengan era globalisasi ini adalah beberapa kerentanan atau vulnerability ya, terkait dengan budaya ya, terkait dengan sosial ekonomi ya, kemudian terkait dengan pengetahuan. Nah, ini adalah bagian dari vulnerability ya, atau kerentanan. Nah, jadi kerentanan ini kalau dalam sebuah persamaan ya dari risiko ya, itu adalah hazard ya dikali dengan vulnerability ya. Jadi semakin besar kerentanannya, itu kemungkinan risikonya akan menjadi semakin besar ya. Nah, jadi di era globalisasi ini ya, kita sudah bisa menghitung jenis bencana apa yang mungkin akan sering terjadi. Apakah bencana kemanusiaan yang akan lebih banyak terjadi ya, ataukah bencana alam, ataukah bencana terkait dengan teknologi ya. Jadi ledakan reaktor nuklir itu teknologi ya, jadi kegagalan teknologi gitu. Nah, pasti dampaknya terhadap lingkungan itu sudah jelas. Kalau radiasi itu bisa berradius yang sangat jauh dan itu bisa persisten di lingkungan, jadi bisa dibayangkan ya. Nah, jadi terkait dengan tadi ya, hazardnya kita sudah paham. Ada hazard tradisional, ada hazard modern yang sekarang ini modern ya. Jadi kemudian kita bisa mengelompokkan apa kerawanannya. Nah, jadi hazard itu adalah pada di luar manusianya, kalau kerentanan itu di dalam manusianya ya gitu. Nah, jadi apa yang ada di manusia di tahap atau di fase globalisasi ini, kemudian apa yang ada di luar manusia pada tahap globalisasi ini ya. Nah, itu akan berinteraksi ya, sehingga dibutuhkan adanya upaya untuk memperkecil risiko, yaitu dengan meningkatkan kapasitas. Nah, sehingga ada sebuah program internasional namanya Disaster Risk Reduction, itu DRR ya. Nah, itu adalah program rutin dari organisasi Badan Dunia untuk kesehatan dunia, maksud saya, untuk mereduksi ya, seperti saya sampaikan kaitan dengan hazard dan risk ya, itu risiko tidak bisa dihilangkan tapi bisa direduksi ya sana. Nah, kemudian kaitannya nanti dengan dampak lingkungan itu sudah jelas ya, kerusakannya pada lingkungan permukaan, kemudian pada lingkungan ekosistem, kemudian pada lingkungan pemukiman manusia, kemudian pada lingkungan perkantoran, sistem, sampai pada sumber daya alam yang ada ya. Nah, jadi bagaimana nanti kita menyiapkan itu semua ya. Nah, itu dilakukanlah yang namanya upaya mitigasi. Nah, jadi mitigation plan itu sebuah tahapan langkah yang dilakukan tidak pernah berhenti. Kalau kita tahu ada 3 fase dalam bencana, maka mitigasi itu tetap dilakukan di 3 fase itu, walaupun sejatinya dilakukan itu sebelum terjadinya bencana ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya.